Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehahnya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak Miss semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pelajaran kita hari ini ya. Langsung saja kita masuk ke tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Jadi sambil Miss menjelaskan materi hari ini, anak-anak Miss buka buku tema 3-nya ya. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Hewan dilindungi. Yang pertama di sini ada komodo dan yang kedua ada badak. Nah, kedua hewan ini termasuk hewan yang dilindungi ataupun hewan langka. Nah, coba anak-anak Miss perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, berikut ini adalah macam-macam dari gambar burung. Burung apakah ini? Nah, yang tadi anak-anak Miss lihat adalah burung cendrawasih. Jadi Miss akan membacakan teks dengan nyaring, sedangkan anak-anak Miss membaca dengan senyap ya. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, jadi nak, ketika hewan ini dilindungi, maka kamu tidak boleh memburunya. Jika kamu memburunya, maka akan dikenakan sanksi. Nah, berikut adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah.
Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh jenis kupu-kupu ya, Nak. Yang pertama, di sini ada kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di Papua. Yang kedua, ada kupu-kupu raja, ditemukan di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, ada kupu-kupu trogon, ditemukan di Kalimantan. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Bacalah teks di dalam hati. Teks tentang Dayu dan si mungil. Silahkan anak-anak Miss baca ya. Nah, berikut adalah tabel tentang hak dan kewajiban kamu memelihara hewan. Di sini yang pertama, tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Jadi hak kamu yang pertama adalah mengajaknya bermain, menggendongnya, dan menyayanginya. Sedangkan kewajiban kamu ialah memberinya makan, membersihkannya, dan yang terakhir menyiapkan tempat tidurnya atau kandangnya. Nah, berikut ada 3 kolom, yaitu kolom kewajiban, dampak bagi hewan, dan dampak bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, kewajibannya adalah memberi makan. Dampak bagi hewan ialah tumbuh berkembang. Dan dampak bagi lingkungan jumlahnya banyak. Nah, maka jika hewan tumbuh berkembang pasti jumlahnya semakin banyak ya, Nak. Selanjutnya, membersihkannya. Dampak bagi hewan akan menjadi sehat. Dan dampak bagi lingkungan sekitar, di lingkungan menjadi bersih ataupun tidak kotor. Selanjutnya, menyiapkan tempat tidurnya atau kandang. Dampak bagi hewan terhindar dari hewan pemangsa. Dampak bagi lingkungan sekitar tidak berkeliaran di mana-mana. Hewannya tidak berkeliaran di mana-mana. Selanjutnya, memberi vaksin atau vitamin tubuhnya. Dampak bagi hewan menjadi tidak gampang sakit. Dan bagi lingkungan sekitar, hewan itu tidak akan menyebarkan penyakit. Nah, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya ya, Nak. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan, memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Baiklah, jadi Miss rasa cukup sekian materi pelajaran kita hari ini. Jika ada hal yang tidak anak-anak Miss pahami, boleh langsung tanyakan kepada Miss. Dan jangan lupa kerjakan tugas kamu di Google Classroom. Miss tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya ya, Nak. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.